Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Imam Teguh Wibowo. Saya mahasiswa dari Magister STTKD dengan nomor induk mahasiswa 25224181. Pada malam hari ini saya akan mengupas tentang materi manajemen risiko rantai pasok global, terutama itu untuk membangun ketahanan ekologis di era volatilitas. Perusahaan multinasional di Amerika Serikat memanfaatkan manajemen risiko rantai pasok atau supply chain risk management atau SCRM untuk memperkuat jaringan global mereka terhadap gangguan melalui analisis terhadap 5 perusahaan terkemuka. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana strategi proaktif, kemitraan kolaboratif, dan teknologi yang berkembang membantu organisasi mempertahankan kontinuitas operasional di pasar yang volatil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan penilaian risiko yang berpusat pada manusia. Ekonomi global modern beroperasi melalui jaringan rantai pasok yang kompleks dan saling terhubung yang melintasi benua industri dan budaya. Sistem yang kompleks ini meskipun menawarkan peluang besar dalam efisiensi dan optimalisasi biaya secara bersamaan juga mengekspos organisasi terhadap berbagai risiko yang dapat menyebar ke seluruh jaringan dengan konsekuensi yang merusak. Pada saat pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, bencana alam, serta gangguan teknologi telah menegaskan pentingnya membangun rantai pasok yang tangguh, yang mampu bertahan dan pulih di berbagai bentuk gangguan. Ini adalah era volatilitas permanen, di mana sistem masa lalu hanya berfokus pada tunggal pada efisiensi biaya. Hal ini bisa dipicu terkait dengan case pandemi dan krisis kesehatan, ketegangan geopolitik, bencana alam dan iklim, dan juga disrupsi teknologi. Gangguan lokal ini memicu efek cascade global, optimalisasi tanpa visibilitas, menciptakan kerentanan fatal. Berikut adalah strategi dari bertahan berubah menjadi evolusi dengan paradigma ketahanan, yaitu ada ketahanan rekayasa dan ketahanan ekologi. Pada ketahanan rekayasa, fokus utamanya adalah efisiensi operasional, dan pada ketahanan ekologi, fokus utamanya pada kemampuan adaptasi jaringan. Tujuan respon di ketahanan rekayasa yaitu kembali ke titik awal atau equilibrium, dan pada ketahanan ekologis atau ekologikal yaitu terkait dengan transformasi dan evolusi berkelanjutan. Secara sifat manajemen pada ketahanan rekayasa yaitu bersifat reaktif dan defensif. Pada ketahanan ekologis bersifat proaktif dan inovatif. Kemudian hasil pasca gangguan pada ketahanan rekayasa hanya sekedar bertahan. Pada ketahanan ekologis menjadi lebih kuat atau keunggulan kompetitif. Berikut adalah terkait dengan kemitraan sebagai sabuk pengaman ekosistem, di mana kolaborasi tingkat tinggi secara eksponensial meningkatkan visibilitas risiko dan mempercepat waktu pemulihan. Terlihat pada slide ini
hubungan transaksional, di mana silo data mempunyai respon yang lambat dan fokus pada harga jangka pendek. Kemudian koordinasi terbatas, pertukaran informasi parsial, perencanaan reaktif. Pada kemitraan terintegrasi, berbagai informasi real-time, perencanaan taktis bersama, strategi pemulihan terkoordinasi. Ini adalah pilar yang kedua, yaitu mengubah data menjadi visibilitas, di mana ada 3. Yang pertama yaitu tindakan dan eksekusi, pemrosesan dan pemetaan, dan pondasi data. Tindakan dan eksekusi teknologi artificial intelligence dan machine learning berfungsi memprediksi resiko real-time dan otomatisasi respon adaptif. Pada proses pemetaan, teknologi GANs dan LLM berfungsi mengidentifikasi resiko kredit pemasok dan ekstraksi visibilitas jaringan kompleks. Pada pondasi data, yaitu teknologi blockchain, berfungsi sebagai transparansi absolut dan pelacakan sumber material. Pilar yang ketiga yaitu dengan adanya early warning system, di mana membeli waktu dengan kecerdasan buatan. Di sini terlihat bahwa indikator pasar, pola cuaca, perkembangan geopolitik, metrik pemasok menjadi inputan sinyalnya. Dan di sini terlihat perbedaan, di mana pada saat menggunakan early warning system, maka secara waktu dia akan lebih cepat, tapi tanpa menggunakan early warning system, maka waktunya akan lebih lambat. Visibilitas tanpa waktu adalah kepanikan. Waktu tanpa kapabilitas adalah eksekusi, kesia-siaan, dan ketahanan sejati membutuhkan ketiga-tiganya. Ketiga pilar ini adalah kolaborasi terintegrasi, arsitektur teknologi, early warning system, di mana kolaborasi terintegrasi memberikan kapabilitas eksekusi, dan arsitektur teknologi memberikan visibilitas dan deteksi, dan early warning system memberikan waktu atau lead time, sehingga ketahanan ekologis, evolusi, dan keunggulan kompetitif. Untuk mengelola resiko rantai pasok global, maka ada 5 sampel daripada perusahaan besar terkemuka di dunia yang akan dikupas terkait dengan apa yang strategi yang dipakai oleh kelima perusahaan tersebut. Berikut adalah 3 pilar fundamental terkait dengan ketahanan rantai pasok, di mana analisis terhadap raksasa industri mengungkapkan 3 strategi universal untuk meredam disrupsi global, yaitu yang pertama diversifikasi dan manajemen portofolio, pemantauan berbasis teknologi, dan manajemen risiko kolaboratif. Untuk diversifikasi dan manajemen portofolio, kuncinya adalah menyeimbangkan mitigasi risiko dengan efisiensi biaya, menghindari ketergantungan sumber tunggal. Pada pemantauan berbasis teknologi, kuncinya adalah pemanfaatan AI dan analitik data untuk visibilitas real-time dan peringatan dini atau early warning system. Pada manajemen risiko kolaboratif, kuncinya adalah berbagi informasi, perencanaan bersama, dan investasi respon mitigasi bersama pemasok.
Ini adalah eh, terkait analisa pada perusahaan Apple, di mana anatomi rantai pasok Apple mengelola salah satu jaringan elektronik global yang paling kompleks dengan ratusan pemasok lintas benua. Apple tidak hanya menghindari krisis, mereka merancang arsitektur jaringan yang mengubah kerentanan industri menjadi dominasi pasar. Di sini terlihat bahwa operasi inti Apple ini berdiri pada 3 pilar, di mana ada diversifikasi ekosistem, integrasi vertikal cerdas, dan visibilitas berbasis AI. Langkah penguasaan Apple yaitu ada 3. Yang pertama, diversifikasi pemasok, integrasi vertikal, dan visibilitas berbasis teknologi. Untuk diversifikasi pemasok, taktiknya adalah portofolio pemasok yang seimbang dan audit tanggung jawab yang ketat. Hasilnya, pasokan alternatif yang siap beralih secara instan selama gangguan global. Kemudian pada integritas vertikal, taktiknya adalah desain komponen kritikal internal Apple Silicon dengan kemitraan manufacturer eksklusif atau TSMC. Hasilnya adalah menghilangkan risiko ketersediaan komponen kunci dan keusangan teknologi. Kemudian pada visibilitas berbasis teknologi, taktik yang digunakan adalah implementasi AI dan machine learning untuk prediksi permintaan dan risiko operasional. Hasil visibilitas performa pemasok dan level inventaris di seluruh jaringan secara real time. Ini adalah perusahaan Walmart yang juga menerapkan ketahanan untuk mencapai ketahanan dalam menghadapi tekanan di krisis global. Pemetaan spasial dan kategori risiko yang diterapkan di sini ada zona risiko tinggi, zona risiko menengah, dan zona risiko rendah. Zona risiko tinggi yaitu kategori kritis, sumber tunggal, geografis berisiko tinggi, di mana lead time-nya lebih besar daripada 60 hari. Untuk zona risiko menengah, kategori standar, sumber ganda, regional moderat, di mana lead time-nya 30-60 hari. Untuk zona risiko rendah, kategori non-kritis, multi sumber, regional stabil, lead time-nya kurang dari 30 hari. Strategi mitigasi terintegrasi yang digunakan adalah program pengembangan pemasok, sourcing regional, dan strategi buffer inventaris. Ini pada perusahaan General Motor, yaitu menyeimbangkan efisiensi JIT dan ketahanan. Di sini terlihat strategi yang dipakai adalah kompleksitas komponen, ancaman produksi, dan fokus strategis, di mana kompleksitas komponen, ribuan komponen kritis dalam ekosistem multilapis, ancaman produksinya, risiko penghentian jalur produksi instan jika terjadi disrupsi, dan fokus strateginya adalah membangun kemitraan jangka panjang untuk investasi mitigasi bersama. Contoh yang ketiga yaitu dari perusahaan Boeing, di mana di Boeing menekankan visibilitas risiko multilapis dan kepatuhan. Di sini ada 3 tier. Yang pertama adalah mitra strategis langsung, yang kedua komponen kritis, dan yang ketiga jaringan ekstensif. Pada mitra strategi langsung, fokusnya adalah pengawasan langsung, perencanaan terintegrasi. Pada komponen kritis, fokusnya adalah pemantauan tidak langsung, sertifikasi kualitas. Dan pada jaringan ekstensif, fokusnya adalah pemetaan risiko, visibilitas bahan baku. Berikut adalah kuadran risiko Boeing, di mana risiko teknisnya, kompleksitas desain, keusangan teknologi, deviasi manufaktur. Risiko geopolitiknya, sanksi, kebijakan perdagangan, logistik, lintas batas.
Pada perusahaan PNG, fokusnya adalah evolusi menuju respon prediktif, di mana di tahun 2023 fokus teknologi dan reaktif, dan pada 2024 menjadi proaktif dan futuring. Di tahun 2023 yang berfokus pada teknologi dan reaktif, pelacakan kepatuhan verifikasi blockchain, analisa pasca insiden. Kemudian mengalami perubahan di tahun 2024 dengan proaktif dan futuring, yaitu menggunakan pemodelan AI, analitik resiko prediktif, perencanaan skenario real time, sehingga responnya diperoleh lebih cepat 42%. Insight strategisnya adalah diversifikasi portofolio dan fleksibilitas manufaktur. PNG bertindak sebagai penyangga alami terhadap volatilitas pasar. Berikut adalah metrik ketahanan, di mana dampak terukur pada pemulihannya terlihat di sini. Pemulihan di tahun 2020 sampai 2024, indeks keragaman pemasok naik dari 0,65 ke 7,8. Kemudian untuk waktu pemulihan disrupsi ini dari 72 jam menjadi 42. Insight-nya adalah keragaman berbanding lurus dengan kecepatan pemulihan. Ini adalah target KPI tahun 2024, di mana pengiriman tepat waktunya lebih besar daripada 98,8%. Risiko pemasoknya kurang dari 1,6, dan waktu pemulihannya yaitu kurang dari 42 jam. Berikut terlihat terkait dengan metrik diagnostik lintas industri. Di industri retail, Walmart, dan untuk otomotif General Mesin, kemudian di PNG dan juga di Boeing. Tantangan utama di Walmart adalah ketersediaan massal versus biaya. Fokus mitigasi utamanya adalah pemetaan zona spasial dan sourcing regional. Pemanfaatan datanya adalah dashboard visibilitas real time. Pada perusahaan General Mesin, tantangan utamanya adalah kecepatan dan penghentian jalur produksi. Fokus mitigasi utamanya adalah buffer strategis dalam ekosistem JIT, dan pemanfaatan datanya adalah sistem peringatan dini disrupsi. Pada perusahaan PNG, tantangan utamanya adalah volatilitas permintaan produk. Fokus mitigasi utamanya adalah diversifikasi portofolio dan fleksibilitas pabrik. Pemanfaatan datanya adalah prediksi AI dan perencanaan skenario. Pada perusahaan Boeing, tantangan utamanya adalah kepatuhan ketat dan jeda waktu panjang. Fokus mitigasi utamanya adalah visibilitas multilapis tier 1 sampai 3. Pemanfaatan datanya adalah pemodelan risiko teknis versus geopolitik. Ini adalah kesimpulan dari strategisnya, yaitu yang pertama, data adalah perisai, di mana pergeseran dari audit historis yang reaktif menuju pemodelan prediksi berbasis AI adalah standar baru. Ini pada kasus PNG. Kemudian fleksibilitas mengalahkan skala. Kelincahan dalam manufaktur dan sourcing regional ini lebih berharga daripada efisiensi biaya absolut. Ini kasus yang diangkat oleh Walmart dan General Mesin. Kemudian kolaborasi bukan hanya transaksi. Pemasok di setiap tingkat harus diperlakukan sebagai mitra risiko terintegrasi, bukan sekedar vendor operasional. Ini diangkat oleh Boeing. Membangun ketahanan global, evolusi manajemen risiko rantai pasok 2020 sampai 2024. Di 2020, mood yang dipakai adalah reaktif.
di tahun 2024 adalah strategi proaktif. Di 2020 pendekatannya dengan manajemen krisis dan terisolasi, fokusnya optimasi biaya, prosesnya manual. Sedangkan di tahun 2024 pendekatannya yaitu perencanaan skenario dan kolaboratif, fokusnya nilai ketahanan dan keberlanjutan, prosesnya otomatisasi berbasis AI. Impact measurement dashboardnya bisa kita lihat yaitu waktu pemulihan dari 72 jam menjadi 24 jam, akurasi prediksi AI-nya dari 65% menjadi 89%, biaya disrupsinya dari 2,1 M menjadi 0,7 M, dan untuk ROI ketahanan di 2024 mencapai 320%. Tiga megatrend pembentuk masa depan yaitu yang pertama integrasi AI dan otomatisasi, kemudian yang kedua integrasi keberlanjutan, yang ketiga adalah prioritas ketahanan. Integrasi AI dan otomatisasi, AI bukan lagi opsi melainkan standar industri, memungkinkan analitik prediktif dan identifikasi resiko secara real time. Untuk integrasi keberlanjutan, adaptasi wajib terhadap risiko iklim fisik dan transisional untuk memenuhi ekspektasi jangka panjang stakeholder. Prioritas ketahanannya yaitu pergeseran drastis dari efisiensi maksimal ke ketahanan. Perusahaan rela menyerap premi biaya operasi lebih tinggi. Berikut adalah matrik adaptasi spesifik industri, di mana setiap sektor membutuhkan penyeimbang unik antara fleksibilitas, kontrol kualitas, dan kapabilitas inovasi. Berikut adalah sistem pemantauan kinerja, leading versus lagging. Indikator leading, peringatan dini, di sini ada peringatan A, peringatan B, dan peringatan C. Fungsi memprediksi anomali dan mencegah disrupsi masa depan. Metrik kuncinya adalah indeks diversifikasi pemasok, skor asesmen risiko, peringatan dini sistem. Indikator lagging, dampak evaluasinya. Fungsinya adalah mengevaluasi keandalan respon pasca insiden. Metrik kuncinya frekuensi disrupsi, waktu pemulihan RTO, kerugian finansial. Berikut bisa kita lihat dashboard metrik rantai pasoknya. Untuk kinerja pemasok, pengiriman tepat waktunya mencapai 92%, skor kualitasnya mencapai 88%, stabilitas finansialnya stabil. Exposure risikonya dari konsentrasi geografis menjadi ketergantungan single source, indeksnya adalah 45/100. Dampak disrupsinya, waktu pemulihan yaitu kurang dari 4 jam, kerugian finansialnya bisa menurunkan sekian juta rupiah. Kemudian integrasi teknologinya, uptime sistemnya 99,9%, akurasi prediksi AI-nya 85%. Efektivitas kolaborasinya, frekuensi per semesternya yaitu kualitas pembagian informasi tinggi, perencanaan respon bersama terstruktur. Implikasi strategis eksekutif. Untuk mencapai ketahanan rantai pasok optimal, maka tiga strateginya yaitu prioritas investigasi teknologi, keseimbangan ketahanan versus efisiensi, kolaborasi strategis ekosistem. Untuk prioritas investigasi teknologi, fokusnya pada AI atau machine learning untuk visibilitas real time dan keputusan proaktif. Pada strategi kolaborasi ekosistem, yaitu berbagi risiko dan komitmen jangka panjang bersama pemasok.
Dan pada strategi keseimbangan, ketahanan, dan efisiensi, ketahanan adalah asuransi operasi dengan pengembalian operasi dengan pengembalian modal tinggi saat krisis. Rekomendasi praktisnya adalah untuk asesmen risiko multitir, petakan kerentanan secara mendalam, identifikasi pemasok subtir dan komponen kritis bukan hanya lapis pertama. Kembangkan skenario perencanaan, simulasikan peristiwa high probability, low impact, dan low probability atau high impact. Kemudian yang ketiga, bentuk tim risiko lintas fungsi, libatkan pengadaan operasi, keuangan, dan manajemen risiko dalam satu komando terpadu. Investasi capability SDM, ini adalah yang keempat, yaitu melatih karyawan untuk menguasai teknologi baru, AI dan machine learning, dan manajemen risiko kolaboratif. Manajemen risiko rantai pasok tidak lagi tentang mengelola kerugian, melainkan tentang menciptakan nilai. Transformasi menuju ekosistem proaktif berpusat pada AI memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan, tetapi mengubah krisis menjadi keunggulan kompetitif dengan ROI ketahanan mencapai 320%. Pemenang era ini ditentukan oleh seberapa cepat Anda bangkit, bukan seberapa kuat Anda menghindar. Terkait ketahanan rantai pasok, maka di sini harus mengubah manajemen risiko menjadi keunggulan kompetitif. Manajemen risiko rantai pasok bukan lagi sekedar pertahanan operasional, ini adalah sumber keunggulan kompetitif utama, di mana sistem yang dulu hanya berpusat pada biaya atau reaktif, tetapi untuk perubahannya adalah keunggulan kompetitif atau proaktif, di mana integrasi teknologi, penggunaan AI, machine learning untuk analitik prediktif, kolaborasi lintas fungsi menghilangkan silo data internal, perencanaan strategis mengubah wawasan menjadi aksi proaktif. Resiliensi sejati adalah kemampuan menyeimbangkan efisiensi operasional dengan adaptasi proaktif terhadap disrupsi. Ini adalah realita industri yang dapat kita lihat, di mana 75% industri masih beroperasi dalam mode pemadaman kebakaran dan pemantauan dasar. Hanya 1% yang berhasil mencapai kemampuan ekosistem otonom. Bisa kita lihat di sini bahwa level 1 35% reaktif, level 2 40% proaktif. Kemudian pada level ketiga baru 20% prediktif, level keempat 4% adaptif, dan yang terakhir 1% transformatif. Ini ada 5 level untuk kematangan SCRM. Level 1 reaktif, fokus pada krisis, visibilitas terbatas, prosesnya manual. Level 2 proaktif, sistem identifikasi risiko dasar, pemantauan pemasok tingkat pertama. Level 3 prediktif, analitik lanjut dan AI, perencanaan skenario, kemitraan strategis. Level 4 adaptif, optimalisasi dinamis, respon real time, integrasi ekosistem. Dan level yang kelima yaitu transformatif, kepemimpinan ekosistem, pembelajaran berkelanjutan, risiko dikelola sebagai peluang nilai tambah. Ini adalah peta jalan menuju level transformatif, di mana dapat kita lihat teknologinya dari manual atau level dasar menuju level transformatif, yaitu menggunakan AI dan machine learning, dari kolaborasi yang dulunya terisolasi atau siloid, kemudian menuju level transformasi menjadi integrasi strategis lintas ekosistem. Untuk visibilitas risiko terbatas pada tingkat 1, sedangkan level transformatifnya visibilitas multitir dan prediktif. Pada dimensi kapabilitas respon,
yang lama, sangat lambat, dan masih manual. Pada level transformatif sudah otomatis dan real time. Dan orientasi belajar pada eh, statis reaksi pasca acara, kemudian menuju pada level transformasi yaitu adaptif, katalis inovasi. Ini adalah terkait dengan penyesuaian strategi yang menyesuaikan dengan industrinya masing-masing, di mana kerangka kerja ketahanan bersifat universal, namun eksekusinya menuntut adaptasi spesifik sesuai profil risiko masing-masing sektor. Bisa kita lihat bahwa di sini untuk teknologi fokusnya adalah inovasi dan adaptasi cepat, risiko keusangan tinggi, menuntut siklus perputaran produk yang sangat tangkas. Sedangkan di dirgantara atau aerospace fokusnya adalah kepatuhan dan keselamatan, penekanan ketat pada regulasi, standar kualitas absolut, dan keandalan jangka panjang. Pada usaha retail, fokusnya adalah fleksibilitas dan pelanggan membutuhkan rantai pasok yang sangat elastis untuk merespon fluktuasi permintaan konsumen secara instan. Sedangkan di perusahaan otomotif, fokusnya adalah presisi dan sinkronisasi, mengandalkan manajemen waktu ketat, just in time, dan presisi tinggi di seluruh jaringan pemasok. Ini adalah proses perubahan selama 24 bulan, yaitu di bulan 1 dan ketiga pemetaan rantai pasok komprehensif dan evaluasi paparan risiko, dan di fase kedua pada bulan keempat ke-6 pengembangan strategi mitigasi dan pemilihan platform teknologi. Fase ketiga adalah implementasi di bulan 7 dan 18 penyebaran sistem AI atau IoT, pengujian integrasi dan pengembangan alur kerja. Di fase keempat, optimalisasi pada bulan 19 sampai 24, pemantauan DPI, penyempurnaan proses dan replika praktik terbaik. Berikut ada 5 pilar keberhasilan implementasi ketahanan rantai pasok. Yang pertama adalah komitmen kepemimpinan, yang kedua kolaborasi lintas fungsi, yang ketiga integrasi teknologi, yang keempat keterlibatan pemasok, yang kelima pembelajaran berkelanjutan. Pada pilar yang pertama yaitu komitmen kepemimpinan, sponsorship eksekutif tingkat atas dan penyelarasan sumber daya. Kemudian pada pilar kedua yaitu kolaborasi lintas fungsi, protokol komunikasi terpadu yang memecahkan silo antar departemen. Kemudian pada pilar ketiga, memastikan kompatibilitas sistem, skalabilitas, dan kualitas data yang presisi. Kemudian pada pilar yang keempat, keterlibatan pemasok, pengembangan kemitraan, transparansi data, dan penilaian risiko bersama. Dan pada pilar kelima, pembelajaran berkelanjutan, manajemen pengetahuan dan adaptasi berbasis lesson learn pasca disrupsi. Ini adalah akselerator masa depan untuk menghadapi evolusi disrupsi, di mana ada 3 yang mendukung yaitu kecerdasan buatan atau AI dan machine learning, terus diversifikasi ekosistem pemasok dan integrasi keberlanjutan atau sustainability. Untuk kecerdasan buatan atau AI dan machine learning, transisi radikal dari analisis data historis menuju sistem peringatan dini, early warning system, dan analitik prediktif otonom. Pada diversifikasi ekosistem pemasok, restrukturisasi jaringan secara strategis untuk menghilangkan kerentanan pada titik kegagalan tunggal atau single point of failure. Pada integrasi keberlanjutan atau sustainability, mengelola risiko iklim dan regulasi jangka panjang dengan menyematkan metrik sirkularitas tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Ini adalah kesimpulannya. Untuk mencapai ketahanan
eh, di era volatilitas global, organisasi yang mendanai visibilitas dan ketahanan hari ini akan memonopoli kepastian dan pangsa pasar di masa depan, di mana prioritas investigasi arahkan belanja modal pada teknologi visibilitas multitir dan kapabilitas respon otomatis. Kemudian integrasi strateginya adalah angkat manajemen risiko rantai pasok dari sekedar fungsi operasional menjadi strategi inti bisnis, dan peningkatan berkelanjutan bangun putaran open balik feedback loop institusional untuk secara otomatis belajar dan beradaptasi dari setiap anomali rantai pasok dan pelibatan pemangku kepentingan. Terapkan transparansi radikal lintas ekosistem dari pemasok, lapis ketiga hingga regulator dan pelanggan. Kesimpulannya adalah manajemen risiko rantai pasok modern telah bergeser dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dengan menekankan integrasi teknologi, kolaborasi, dan strategi ketahanan. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan global berhasil membangun resiliensi melalui diversifikasi supplier, pemanfaatan AI, serta penguatan kemitraan sehingga mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di lingkungan yang tidak pasti. Demikian materi terkait dengan ketahanan supply chain pada kondisi global sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk para pemirsa video ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu pada subjek dan topik lainnya. Terima kasih. Selamat malam.